Selamat pagi pemirsa. Layaknya sebuah kompetisi, pelaksanaan pemilihan presiden memiliki aturan main agar berlangsung adil dan tidak kebablasan untuk diintervensi termasuk untuk menentukan pemenangnya. Ia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilu dengan 20% suara di setiap provinsi. Selama kriteria itu tidak terpenuhi, maka Pilpres niscaya berlangsung 2 putaran. Namun belum lagi Pilpres digelar, ada pihak-pihak yang getol mewacanakan agar pemilu digelar 1 putaran saja. Publik terus dijejali, dipaksa dan di fait accompli atau ketentuan yang harus diterima agar Pilpres digelar 1 putaran dengan alasan berbagai macam, termasuk penghematan anggaran. Ide ini jelas menyesatkan. Jika dipaksakan, selain mencederai demokrasi, hal ini juga jelas melanggar konstitusi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 13 Februari 2024 dengan tema Abaikan Seruan 1 Putaran bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tadi pagi sebelum ke sini sudah berjalan kaki berapa putaran Bang? Ini putaran ini menarik nih. Untuk mengawasi ada yang curang atau tidak gitu. Iya, tidak cukup 1 putaran tentunya ya. Terbakarnya kurang itu ya. 2 putaran. 2 putaran. Editorial pada pagi ini diberi judul Abaikan Seruan 1 Putaran. Sebetulnya kan yang dikatakan sebenarnya bukan 1 putaran Bang. Yang diramaikan itu adalah sekali putaran. saya juga sedang memikirkan bahasa Indonesianya Bang. Sekali putaran itu maksudnya apa begitu. Tapi oke lah, samakan saja sekali putaran dengan 1 putaran. Kenapa kemudian banyak sekali yang mengusahakan supaya 1 putaran itu Bang Elman? Ya, pada dasarnya Leo, kalau ada yang pihak-pihak yang berkeinginan 1 putaran, itu sebetulnya wajar saja. Boleh-boleh aja? Boleh-boleh aja. Ya kalau bisa 1 putaran, ngapain 2 putaran kan? Iya. Tapi itu kan sebuah keinginan. Tapi yang menjadi masalah, kalau keinginan ini didesain sedemikian rupa, dipaksakan gitu kan. Itu yang itu menjadi salah. Oke. Sebab yang menentukan 1 putaran atau 2 putaran bukan pihak-pihak loh. Bukan Leo, bukan saya. Bukan penyelenggara. Bukan penyelenggara. Yang menentukan itu rakyat yang berdaulat. Yang punya hak suara. Yang punya hak suara. Dia yang berhak menentukan 1 putaran atau 2 putaran. Dan memang rakyat yang berdaulat itu, yang punya hak suara itu, dia nggak pernah berpikir 1 putaran atau 2 putaran. Dia hanya berpikir dia mencoblos orang yang dia kehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Oke. Dia nggak peduli tuh mau 1 putaran, mau 2 putaran nggak ada urusan. Nah, disinilah sebetulnya ada sesat berpikir dari pihak-pihak ini. Dia bilang 1 putaran. Ya. Demi ini yang menjadi soal demi penghematan. Iya, katanya nanti kalau 2 putaran nambah lagi sekian puluh triliun. Sekian 17 triliun katanya kan. Demi penghematan dan demi stabilitas. Pertanyaannya, kalau untuk pemilu dia bilang penghematan. Anda bisa bayangin ketika maling-maling duit negara ini dikorupsi berpuluh-puluh triliun, bahkan beratus triliun, kok nggak dibilang itu menghambur-hamburkan uang negara? Bayangin kalau kita hitung berapa besar yang ditilap oleh maling-maling negara ini, itu kan nggak ada artinya dibandingkan dengan kalau 2 putaran mengakibatkan 17 triliun kan? Oke. Nah, untuk pemilu kita bilang penghematan. Tapi untuk dikorupsi nggak ada artinya. Jadi sesat kan? Sesat pikir. Apalagi kalau dia bilang kalau 2 putaran terancam stabilitas. Apa urusan? Itu bohong. Itu bohong. Rakyat jangan percaya ini demi apa? Demi penghematan. Rakyat jangan percaya ini demi stabilitas. Tetaplah ikutin hati nuranimu. Pilih mana yang lebih pantas untuk memimpin Indonesia ke depan. Baik, kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 13 Februari 2024. Abaikan seruan 1 putaran.
Abaikan seruan satu putaran. Layaknya sebuah kompetisi, pelaksanaan pemilihan presiden atau pilpres memiliki aturan main agar berlangsung fair dan tidak kebablasan untuk diintervensi, termasuk untuk menentukan pemenangnya. Ia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilu dengan 20% suara di setiap provinsi. Selama kriteria itu tidak terpenuhi, maka pilpres niscaya berlangsung 2 putaran. Namun, belum lagi pilpres digelar, ada pihak-pihak yang getol mewacanakan agar pemilu digelar 1 putaran saja. Publik terus dijejali, dipaksa, dan di fait accompli ketentuan yang harus diterima agar pilpres digelar 1 putaran dengan alasan berbagai macam, termasuk penghematan anggaran. Ide ini jelas menyesatkan. Jika dipaksakan, selain mencederai demokrasi, hal ini jelas melanggar konstitusi. Sebab, konstitusi amat gamblang menyebut bahwa dalam hal pilpres diikuti oleh lebih dari 2 pasangan calon dan tidak ada paslon yang meraih mayoritas mutlak, jalan keluarnya ialah pilpres ronde kedua. Di putaran kedua, hanya paslon peraih suara terbanyak pertama dan kedualah yang berhak berlaga. Masyarakat tentu belum lupa dengan cara-cara terabas yang mengotak-atik aturan seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat atau ketentuan seorang cawapres. Kini, ada lagi yang coba-coba memaksakan kehendak untuk menggelar pilpres 1 putaran. Mau kembali menabrak aturan? Jika ingin 1 putaran, penuhilah syarat yang sudah ditentukan dalam aturan dan berkompetisilah secara sehat. Bukan dengan cara membentuk opini sesat dan menyesatkan bahwa 1 putaran bakal hemat biaya dan garansi kelangsungan stabilitas. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Merekalah pemilik suara sesungguhnya yang berhak menentukan pemilu digelar 1 atau 2 putaran. Itu akan diketahui setelah penghitungan hasil pencoblosan di bilik suara, bukan berdasarkan hasil survei-survei, apalagi yang sudah dikondisikan. Jika memang percaya diri disukai rakyat, kenapa harus takut berkompetisi secara terhormat dan bermartabat? Masyarakat juga jangan mau dikibuli dengan hasil-hasil survei yang tidak masuk akal. Amati dan cermati sepak terjang setiap kandidat. Jangan terbuai dengan angka-angka. Pastikan tiap-tiap kandidat berkompetisi secara sehat dan bermartabat. Sudah semestinya kontestasi ini berlangsung fair, diwarnai adu gagasan, bukan sekadar gimmick atau memoles hasil statistik. Ingat, yang memilih ialah rakyat dan yang mutlak harus ditaati ialah hukum yang mengatur pemilihan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ongkos untuk menggelar pemilu memang sangat mahal. Namun, beberapa pun mahalnya, harga itu memang harus dibayar oleh bangsa ini demi tercapainya dan terpeliharanya negara yang demokratis. Pemilu dan demokrasi itu ibarat sekeping mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena melalui pemilu yang jujur, adil, bebas dan bersih itulah antara lain demokrasi ditegakkan bukan dengan cara-cara yang menabrak etika dan aturan. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh rakyat. Merekalah yang berhak menentukan kepada siapa mandat diberikan, tentu bukan kepada pihak-pihak yang melanggar etika dan aturan hanya demi sebuah syahwat kekuasaan. Lagi pula negeri ini sudah sejak 2004 menggelar kontestasi pilpres langsung semacam ini. Sudah semestinya pilpres berlangsung semakin baik, kian bermartabat, dan tambah beradab. Bukan sebaliknya. Diliputi rasa was-was, penuh manipulasi, intimidasi, serta poles sana, poles sini. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Eman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli. Prof. Lili, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Prof. Lili, belakangan ini, bukan belakangan sih, sudah lama ya, dari awal pemilu kelihatannya ada orang-orang yang menyuarakan bahwa satu putaran pemilu akan lebih baik, akan lebih hemat, akan lebih stabil. Kalau menurut BRIN, apakah sinyalemen atau klaim itu benar atau tidak, Prof? Ya, ini sangat saya sayangkan narasi-narasi yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan ya. Narasi-narasi seperti itu membuat masyarakat juga makin gerah. Karena masyarakat merasa di fait accompli, dijejali, dimobilisasi dengan pikiran-pikiran yang tidak mendidik bagi pendidikan politik masyarakat. Oke. Kenapa ini pemikiran yang menyesatkan dan memfait accompli rakyat? Karena kan konstitusi kita pasal 6 ayat 3 dan 4 itu kan tidak bicara dengan satu putaran, bahwa Pilpres itu bisa berjalan 2 putaran dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari publik. Nah ini kemudian dibajak itu oleh elit itu. Cukuplah elit itu membajak tentang aturan presiden threshold yang 20%. Sebenarnya kan konstitusi nggak mengatur itu. Kemudian elit membajak dengan mengatur ada presiden threshold. Nah sekarang yang jelas-jelas konstitusi tidak mengatakan harus satu putaran, kemudian dinarasikan satu putaran. Ini kan tidak mendidik gitu bagi rakyat. Janganlah elit-elit kita ini menjejali isu-isu yang menyesatkan, yang kemudian membenturkan. Itu yang saya sangat sayangkan. Membenturkan dengan efisiensi anggaran, membenturkan dengan stabilitas dan lain sebagainya. Padahal kan kalau kita Bang Leo, Pak. Kan mengapa kita melakukan amandemen konstitusi di mana presiden kemudian yang dulunya dipilih oleh MPR kemudian dipilih langsung, ini kan dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Kalau pertimbangannya soal anggaran kan mestinya dipilih aja oleh MPR seperti Orde Baru, tapi kan tidak. Pasti lebih efisien begitu ya sebetulnya ya, kalau hanya efisiensi anggaran ya. Iya, betul. Nah, para pejuang demokrasi kita, para mahasiswa kita mengorbankan nyawanya demi mewujudkan demokrasi yang baik, demi kedaulatan rakyat. Mereka mengorbankan nyawa tuh, tidak hitung-hitungan berapa nilai harga uangnya kalau dihitung-hitung itu. Tetapi mereka agar pemilu itu demokratis, kemudian dipilih secara langsung. Nah ini sudah secara langsung kemudian dibajak oleh elit kita. Diselewengkan dengan ide-ide narasi harus satu putaran demi efisiensi anggaran itu. Saya kira gagasan yang sungguh menyesatkan itu, Bang Leo. Prof. Lili, karena kita ada di masa tenang, saya tidak akan sebut paslon ya, tapi saya rasa juga kita semua sudah tahu yang menyuarakan satu putaran ini ada satu paslon tertentu. Pertanyaannya, Prof. Lili, kenapa seakan-akan ada ketakutan ya kalau sampai pemilu ini Pilpres itu 2 putaran, Prof? Apakah takut kalah misalnya begitu atau seperti apa, Prof. Lili, Anda melihatnya? Ya, saya setuju. Saya kira memang di balik narasi-narasi efisiensi anggaran, stabilitas itu ada ketakutan kalah. Ini mungkin paslon tertentu ini trauma dengan Pilkada DKI. Di mana pemenang yang diunggulkan mayoritas akan menang, kemudian ternyata terjadi 2 putaran dan kemudian kalah. Nampaknya ini takut terulang kembali, sehingga dinarasikan seperti itu. Nah mestinya kan jangan seperti itu, karena ini kan aspirasi rakyat, keinginan rakyat, seperti itu gitu loh. Jangan dikait-kaitan dengan Pilkada DKI. Tapi bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat ini, di mana rakyat bebas memilih. Katanya kan
kampanye pemilu yang girang, pemilu yang Iya. gembira. Kenapa dinarasi-narasikan dengan ketakutan-ketakutan seperti itu? Jadi demokrasi Iya. sekali-sekali jangan dikaitkan dengan persoalan rupiah, dengan Oke. efisiensi. Jangan, karena demokrasi itu tidak ternilai. Itu Baik. lebih penting. Baik, jadi itu. terakhir Prof. Lili singkat saja, kalau ada yang tetap menyuarakan satu putaran, kita seperti apa Prof? Abaikan? Ya, saya kira abaikan itu. Itu karena narasi yang menyesatkan. Saya kira perlu malahan ada resistensi terhadap elit-elit seperti itu. Baik, baik. Baik, kita harapkan rakyat bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya dan bukan masalah ya, mau satu putaran, mau dua putaran. Betul, betul. Mau Asal, satu putaran, dua putaran, biarkan rakyat yang menentukan, bukan elit Baik. yang mengarahkan. Oke, terima kasih peneliti BRIN Profesor Lili Romli sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Lili. Jelas-jelas dikatakan Bang Elman bahwa bukan masalah efisiensi. Tadi yang menarik saya catat dari Prof. Lili, mahasiswa-mahasiswa yang gugur pada saat 98 Bang, yang memulai reformasi, itu tidak berpikir bahwa untuk efisiensi maka kemudian kami berkorban. Itu kan harusnya kita hargai. Bagaimana Bang? Ya memang kalau untuk efisiensi, kenapa nggak dibalikin aja presiden itu dipilih oleh MPR? Itu pasti lebih murah ya, Pasti lebih murah, efisien. lebih efisien. Nggak ada satu putaran dua putaran, Iya. langsung terpilih. Iya. Tempatnya juga sederhana, cukup di gedung MPR sana. Iya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah Iya. kampanye. Iya. Nah, gitu. Nah, Iya. tapi kan bukan soal efisiensi dan hemat. Ini untuk mencari pemimpin yang legitimate. Pemimpin yang betul-betul dipercaya oleh rakyat. Iya. Oleh karena itu memang berapapun kosnya, itu harus kita bayar. Memang untuk penegakan demokrasi, untuk memilih presiden yang betul-betul dipercaya, Legitimate. legitimate, ya memang mahal. Iya. Tadi saya perbandingkan, saya ulangi lagi, ketika menteri korupsi, mencuri, maling uang negara, bupati, Iya. gubernur, Iya. mereka pernah marah nggak? Mereka pernah, waduh ini menghancurkan, nggak ada kan? Tidak ada. Nggak ada. Iya. Tidak pernah mereka berbicara tentang penghematan. Tetapi ketika untuk memperjuangkan demokrasi, hanya untuk menambah 17 triliun, Iya. bandingkan dengan yang mereka korup, Iya. ratusan triliun, jangan ribuan triliun. Iya. Tapi mereka diam. Hmm. Apa artinya dengan 17 triliun? Kok mereka bilang ini demi efisiensi, Iya. demi penghematan, Iya. bahkan ditambah lagi supaya tercipta stabilitas. Urusannya apa? Ini kan tidak mendidik. Iya. Saya setuju dengan Profesor Lili tadi. Tidak mendidik. Ini yang membuat rakyat marah. Mereka akan marah. Saya percaya rakyat akan menjungkir balikan prediksi-prediksi mereka nanti. Besok ya, Besok, di tanggal 14 Februari. rakyat akan betul-betul memperlihatkan kedaulatannya. Iya. Kita akan menjungkir balikan Iya. narasi-narasi satu putaran kan gitu kan. Tadi Karena itu menghina rakyat loh itu. Iya Bang. Menghina itu. Prof. Lili tadi juga menduga yang saya tanyakan tadi Bang, kenapa sih kesannya ada ketakutan untuk kemudian pemilu ini berlangsung 2 putaran? Mungkin ada trauma katanya Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ternyata hasilnya berbeda dengan hasil survei, dengan putaran pertama, dan ketika putaran kedua hasilnya berbeda. Mungkin takutnya seperti itu. Apa iya Bang? Itu akan menjadi hantu di siang bolong itu. Masih menghantui sampai sekarang? Ya, karena mereka khawatir, ya toh. Jadi padahal sebetulnya rakyat tidak lagi urus itu Pilkada 2017. Iyalah, sudah berlalu itu. Rakyat tidak berpikir yang lain. Rakyat hanya berpikir sekarang bagaimana kita menggunakan hati nurani. Yeah. Maka itu pemerintah, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu harus menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang riang gembira, Yeah. supaya rakyat datang berbondong-bondong ke TPS dengan hati yang suci, hati yang bersih. Dia akan mencoblos sesuai dengan hati nuraninya. Itu yang saya katakan tadi. Bolehlah Leo, bolehlah pihak-pihak mengatakan satu putaran, Yeah. satu putaran, silakan aja. Boleh juga lembaga survei Iya. bertubi-tubi mengatakan satu putaran, Yeah. Leo akan menang, Yeah. Elma akan kalah.
nggak ada urusan buat rakyat. Besok mereka akan buktikan kita jungkir balikan prediksi-prediksi yang menghantui ini kan. Iya. Gitu kan. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian wacana satu putaran ini, atau saya pakai istilah mereka itu sekali putaran, itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan paripurna. Maksudnya jangan-jangan nanti ada upaya-upaya untuk memastikan itu benar-benar terjadi meskipun itu cara-cara yang ilegal. Bagaimana Bang? Ya itu makanya kan seperti yang digambarkan dalam film Dirty Vote. Dirty Vote itu ya, kecurangan. Iya. Jadi apa yang tergambar dalam film itu kan potret yang sudah berlalu kan. Iya. Itu kan tidak mungkin sekonyong-konyong inspirasi entah dari benua mana itu. Ada faktanya kok. Ada faktanya. Itu inspirasi dari Indonesia itu. Betul. Bukan dari negara entah berantah. Iya. Jadi itu juga menjadi khawatiran rakyat sekarang ini. Apakah kecurangan itu masih terjadi besok? Iya. Nah, mudah-mudahan dengan ada film itu mereka akan sadar, kita berarti salah. Kita telah melakukan kekonyolan-kekonyolan. Maka itu yang dihendaki rakyat besok harus pemilu yang bersih, jujur dan adil dan terpercaya. Baik. Jangan halang-halangi rakyat untuk menentukan pilihannya. Baik. Kita jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surabaya, Jawa Timur. Ada Pak Bejo. Pak Bejo, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat semua. Salam sehat Pak Bejo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana ini dengan seruan satu putaran ini? Silakan Pak Bejo. Nah, kalau menurut saya ya, halo ya, Mas, Pak, silakan. pagi, Mas. Iya, halo. Ya. Halo Mas. Ya. Abaikan apa tadi? Seruan satu putaran. Abaikan pemilu satu putaran. Ya. Nah, itu setuju. Setujunya maksudnya itu halo. Iya Pak, iya Halo? Pak, langsung Pak. Iya langsung Pak Bejo, silakan. Berarti ini sudah menandakan sejak awal di skenario. Skenario apa Pak? Skenario kalau memang pemilu ini Ya. ya Dikecilkan saja Pak volume televisi Pak Bejo dikecilkan saja Pak. Dikecilkan saja volume televisi Bapak. Biar tidak looping, tidak bergulung. Ya, silakan Pak dilanjut Pak. Skenario apa ini Pak Bejo? Betul, sudah siap ini sudah bagus suaranya. Ya. Sudah lanjut Pak, silakan. Iya. Sudah desain demikian rupa dengan pihak-pihak yang maunya pemilu satu putaran. Begitu. Oh. Oke. Itu tanda-tandanya sudah sejak awal waktu itu ya banyak kecurangan-kecurangan atau istilahnya
ada pembelaan di salah Baik. satu paslon seperti itu. Oke. Istilahnya sesuai dengan apa namanya judul yang anak-anak mahasiswa, profesor, intelektual Baik. yang menolak Ya, ya. politik dinasti. Sudah diskenariokan. Terima kasih Pak Bejo di Surabaya, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Bejo ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia ya. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu Lia di Makassar. Ya, jadi kita ini masyarakat yang boleh dikata ya mantol. Ini juga heran ya, dari awal itu sudah terjadi pelanggaran sampai sekarang. Tapi saya lihat tidak ada teguran, tidak ada tindakan, dan ini hanya semua himbauan. Wacana saja ya, berupa wacana. Jadi minus satu hari ya, minus satu hari Ya, ini. besok mencoblos ya. Kita ini suami harus mulai tenang ya, harus tenang. Bukan Ibu Pia ya, Ibu Lia. Iya ya, Ibu Lia, betul. Harus tenang, Silakan Bu. tapi muncul lagi ini satu apalagi himbauan atau seruan yang dikatakan satu putaran yang sebenarnya dianggap juga insannya sudah melanggar juga ya. Oke. Tapi itu tadi tidak ada tindakan, tidak ada teguran dan sebagainya. Jadi untuk besok ini mudah-mudahan kita masyarakat ini atau mulai sekarang ini ya tidak terpengaruh lagi dengan himbauan tadi ini. Jadi kita sudah buatkan niat untuk memimpin atau untuk memilih pemimpin kita yang betul-betul berkompeten dan tidak hanya membuat aturan tapi mereka sendiri yang melanggar aturan. Jadi kita betul-betul ingin pemimpin yang membuat aturan dan melaksanakan juga aturan dan menegakkan aturan. Itu yang kita lakukan. Karena ini yang terlihat kita ini mereka itu seperti menjilat ludah sendiri. Oke. Mereka membuat aturan, mereka sendiri yang melanggar. Inilah yang berbahaya untuk masyarakat kita ke depan. Baik. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang betul-betul apa yang diucapkan itu mudah-mudahan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap kelanjutan daripada negara kita Indonesia ini yang berdaulat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman lagi. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Ya, silakan Pak John. Ya. Ini agak kurang sehat nih. Yang membaca tema editorial yang dibedah pagi hari ini nih. Abaikan seruan satu putaran ya. Ya. Jadi gini. Yang tidak sehat itu yang menyerukan satu putaran yang tidak sehat Bung Leo. Itu nggak sehat. Oke. Nggak sehat. Tapi mudah-mudahan besok terjawab itu ya. Terjawab. Yeah. Jadi saya yakin nih banyak nih ambulan yang selebaran besok nih. Mudah-mudahan setelah penghitungan suara selesai itu mulai ada banyak yang ke rumah sakit ya. Jadi begini. Oke. Kita dipertontonkan Bung Leo ya. Kebelakangan ini makin seolah kita ini bodoh. Seolah rakyat Indonesia ini bisa kayak kerbau tuh. Kita di Sumatera kan banyak kerbau tuh. Itu edongnya tuh tariknya kemana-mana ya. Tapi salah, itu salah besar. Pemerintah seharusnya berpikir rakyat Indonesia ini udah pintar. Kenapa? Kepintaran rakyat Indonesia ini didukung oleh salah satu media sosial, ya. Masa kan begini-begini udah pakai sistem Android kita mau lari lagi handphone center, kan tidak mungkin lagi kan. Jadi masyarakat udah pada pintar. Tidak itu apa sih diabaikan? Ini sesuatu sesat itu kalau saya nilai. Sesuatu sesat dan sesuatu orang-orang yang orang yang ketakutannya berlebihan. Ketakutan jadi itu berlebihan. mudah-mudahan kita besok sukses ya, kita buktikan besok. Oke. Baik. Itu aja. Maksudnya, Leo. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Kalau kata Pak John, Bang Elman, seruan satu putaran itu tidak sehat katanya. Bagaimana nih Bang? Iya, cara berpikir tidak sehat. Cara berpikir yang tidak sehat. Mungkin badannya sehat, tapi cara berpikirnya tidak sehat. Karena orang seperti ini menganggap dia yang menentukan. Dia lupa yang menentukan itu bukan siapa-siapa, bukan para pihak.
Siapapun tidak akan bisa menentukan itu kecuali rakyat. Yeah. Jadi rakyatlah yang punya kedaulatan untuk menentukan satu putaran atau 2 putaran. Bukan siapa-siapa. Jadi jangan ada yang menganggap dia berkuasa. Yeah. Yeah. Nggak ada yang berkuasa untuk 14 Februari itu. Yang berkuasa itu adalah rakyat. 204 juta pemilih ini ya. Itu yang berkuasa. Yeah. Yang lain, udahlah, jangan sok jago semua. Itu yang saya katakan tadi, rakyat besok akan menjungkir balikan semua itu. Jadi memang ya seperti yang dikatakan oleh Pak Joni John Peto tadi Veto. kan. Iya. Mungkin mereka yang berpikir satu putaran memang diliputi was-was. Ketakutan? Rasa ketakutan yang luar biasa. Untuk 2 putaran? Untuk 2 putaran. Kenapa itu? Ya itu mungkin mereka dihantui dengan pilkada DKI dulu. Oh. Jadi bahaya ini katanya. Oke. Kan. Ini macan tidur ini. Dia satu putaran dia kalah. Wah, dia kan orang Medan bilang di putaran kedua dia akan melibas katanya kan. Terlibas. Oh, melibas. Oh, melibas. Waduh, patah-patah kita nanti katanya kan. Jadi kita harus berusaha ini. Iya. Jadi saya nggak bisa bayangkan besok orang yang menarasikan satu putaran itu sudah berbusa-busa. Yeah. Begitu dia 2 putaran, alamak katanya kan. Langsung lemas dia. Langsung lemas dia. Jadi ini. Yeah. Makanya Leo, jangan anggap enteng kepada rakyat. Rakyat itu ibarat arus seperti air tenang. Iya. Tapi dia Bergejolak. menghanyutkan. Berbahaya ini. Jadi jangan anggap rakyat itu tidak tahu semuanya. Jangan anggap rakyat itu akan tetap mengalah. Nggak akan. Jadi dia tenang. Dia mungkin sekarang ini dia masuk dalam food yang yang bimbang. Dikategorikan. Di survei itu. Atau jangan-jangan mengatakan memilih yang lain begitu ya? Bisa juga. Karena tanya, kamu milih siapa? Leo. Iya. Kamu milih siapa? Leo. Iya. Besok. Survei saya tinggi nih ya. Tinggi kau ini. Besok yang menang Elman. Ternyata yang bilang saya pilih Leo, coblosnya Elman begitu. Karena kalau dia bilang Elman, dia berbahaya. Oh. Mungkin ada yang nggak dapat. Ada yang nggak dapat ya. Yang dibagi-bagi itu. Iya. Dan yang bagi-bagi itu mungkin ini jangan ini. Dicatat nih. Karena Elman nih. Iya. Tapi begitu dia bilang Leo. Wah, kawan ini. Dapat dia, kawan. Tahu-tahu besok. Ternyata bukan. 14 Februari dia bilang gini. Dia bilang gini. Oh, mana Leo? Mampus kau. Bang, tapi pertanyaannya begini Bang. Tadi kan Bu Lia juga mengatakan ada sekian banyak pelanggaran tapi tidak pernah ditegur. Nah, kalau kemudian besok pun ternyata misalnya, semoga tidak ya, tapi ada pelanggaran juga. Bagaimana? Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, besok pada saat pemungutan suara, mungkin, semoga tidak, mungkin bisa jadi ada kecurangan-kecurangan. Bagaimana kita sebagai pemilih, sebagai orang yang punya hak suara, memastikan di TPS masing-masing tidak ada kecurangan itu, Bang? Ya, kalau kita amati yang sudah kita lewati, dan setelah kita tonton juga film Dirty Vote itu, ya kita juga nggak bisa memastikan besok itu akan jujur ya, akan adil ya, terpercaya. Kita juga nggak bisa pastikan itu. Harapan kita iya gitu kan. Kalau kita tonton film itu, dahsyat itu. Dahsyat itu pelanggaran-pelanggaran itu. Sudah masif itu. Sudah masif dan tidak punya rasa malu. Vulgar, nggak ada rasa malunya. Walaupun sudah ada film itu, malah ada yang mau nuntut kan gitu. Walaupun masih menunda gitu kan. Coba, artinya
bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Kalau Pak Maruf Amin ini kan dingin dia kan, bijaksana. Ya kalau memang ada, ya kita perbaiki. Kalau memang itu seruannya itu sasarannya pemerintah, ya pemerintah harus dengar. Maksudnya dengar ya sadarilah kan gitu kan. Untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Masih ada waktu kan gitu kan. Tapi saya ragu itu. Kita meragukan itu karena memang kalau kita ikutin betapa gegap-gempitanya pihak-pihak yang mengatakan satu putaran, memang lucu juga ya. Mereka percaya pada survei. Yang katanya bisa menang rata-rata satu sudah di putaran. atas 50%. Kalau masih menarasikan satu putaran, untuk apa? Gitu. Kan sudah pasti ngapain lagi? Jangan-jangan surveinya, ya jangan-jangan Bang. Ya. Jadi yang saya mau katakan, rakyat harus sadar. Survei itu adalah pada saat itu. Potret saat survei itu dilakukan. Setelahnya, artinya besok itu beda lagi, Leo. Tidak ada jaminan bahwa sama ya. Pokoknya gak ada urusan. Ya seperti yang tadi Abang gambarkan. Ketika disurvei. Survei yang kemarin itu dengan fakta 14 Februari besok tidak ada kaitannya. Jadi besok itu ya besok, kemarin itu ya kemarin. Jadi kemarin yang diyakini mereka menang Leo. Besok yang menang Elman. Bisa. Nah, jadi yang penting kemarin juga saya dapat yang bagi-bagi itu. Besok juga saya dapat kan gitu. Oleh karena itu kita minta kepada rakyat, kalau memang mau tidak dicurangi, kalau mau tidak ada pemilu yang kotor, maunya jujur, adil dan terpercaya. Besok tunggu sampai penghitungan terakhir. C1 itu potret dan viralkan. Dan amati orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sekitar TPS. Tiba-tiba ada kerumunan orang mencoblos. Entah dari mana itu. Bisa jadi. Terutama sisa suara. Awasi sisa suara itu. Kita jaga sama-sama suara kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, masa depan bangsa kita ditentukan oleh kita sendiri, rakyat. Mereka lah yang berhak menentukan. Maksudnya adalah kita yang berhak menentukan kepada siapa mandat kita berikan. Tentu bukan kepada pihak-pihak yang melanggar etika dan aturan hanya demi sebuah syahwat kekuasaan. Lagi pula negeri ini sudah sejak 2004 menggelar kontestasi Pilpres langsung. Sudah seharusnya Pilpres berlangsung semakin baik, semakin bermartabat, bukan sebaliknya diliputi rasa was-was, penuh manipulasi, intimidasi, dan poles sana, poles sini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.